بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبعه إلى يوم لا نهاية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tak berhingga, sehingga tak seorang pun dari kita yang bisa menghitung nikmat Allah. Jikalau seandainya kita menyadari akan besarnya karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seluruhnya. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita adalah bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendapatkan kebaikan, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Tapi giliran ketika beliau mendapatkan keburukan, ujian dan cobaan, perkara yang tidak disenangi oleh jiwa, maka Nabi membaca apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Sehingga seorang muslim senantiasa memuji kepada Tuhannya dalam seluruh keadaan. Bukanlah sifat dan sikap seorang muslim ketika dia mendapatkan kebaikan dia memuji dan bersyukur kepada Allah, tapi ketika dia ditimpa kejelekan dia mencela Allah dan berburuk sangka kepada Allah. Tapi seorang muslim tatkala dia ditimpa suatu kejelekan, maka dia tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin bahwa di balik ujian dan cobaan itu ada hikmah yang sangat besar yang Allah inginkan terhadap dirinya. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami datang berkunjung ke tempat ini tidak ada tujuan utama kami kecuali untuk menyambung silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Karena saya adalah seorang muslim, bapak dan ibu sekalian adalah seorang muslim, maka kita dipersaudarakan oleh Allah di atas al-Islam. Kami tidak mengajak kepada partai politik, kami tidak mengajak agar kami menjadi pemimpin. Demi Allah, bukan itu maksud dan tujuan kami. Kami juga tidak mengajak kepada perkara-perkara keduniaan, tapi kami mengajak kepada Allah. Kenapa? Karena Bapa adalah saudara kami. Ketika kita bersaudara, maka kebahagiaan Bapa dan Ibu sekalian juga adalah kebahagiaan kami. Dan kesedihan, kesengsaraan, kesulitan yang dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian
itu juga adalah kesulitan dan kesengsaraan kami. Maka dari itu jamaah sekalian, betapa indah sebuah persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Bersaudara di atas Islam, walaupun kita tidak satu nasab, bahkan mungkin kita tidak satu suku. Naam, tapi kita bersaudara. Ada rasa persaudaraan di antara kita. Yang mempersaudarakan kita adalah Allah dan Rasul-Nya di atas satu kalimat yang sangat hebat, satu kalimat yang luar biasa pengaruhnya dunia, alam barzakh dan di akhirat. Kita dipersaudarakan dengan satu kalimat yang sangat hebat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini jamaah sekalian, seorang yang mengikrarkannya dinyatakan sebagai seorang muslim dan kita bersaudara dengannya. Dengan kalimat ini, seorang akan mendapatkan kedamaian di dunia dan Allah janjikan kedamaian di negeri akhirat. Hanya dengan la ilaha illallah, seorang hamba akan membawa kunci surga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seorang hamba dijanjikan surga oleh Allah dan dijanjikan untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala selama dia berada di atas kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang sangat hebat yang tidak ada tandingannya jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Anna Nuhan alaihi salam qala libnihi 'inda mautih." Adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dahulu pernah berwasiat kepada putranya sebelum beliau meninggal. Wasiat terakhir Nabi Nuh. Apa wasiatnya? Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "Ya bunayya, wahai putraku tercinta, hendaklah engkau berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Fa inna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a kunna fi halqatin mubhamatin laqasamathunna la ilaha illallah." Jikalau seandainya 7 lapis langit yang di atas ini dan 7 lapis bumi yang di bawah ini semuanya berada terikat dalam satu lingkaran ikatan gelang yang sangat kuat, maka pasti akan dilepaskan oleh kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang begitu hebat sehingga kekuatan apapun pasti akan lepas dengan kalimat la ilaha illallah. Apakah dia adalah kekuatan sihir, atau dia adalah kekuatan syaitan, atau dia adalah kekuatan apa saja yang membelenggu seseorang, bahkan membelenggu langit dan bumi, akan lepas dengan kalimat la ilaha illallah. Tergantung bagaimana keyakinan dan keimanan orang yang mengucapkannya. Kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berikutnya, "Ya bunayya, alaika bila ilaha illallah." Wahai putraku, hendaklah engkau berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Fa inna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Jikalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dalam satu daun timbangan, kemudian diletakkan la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya, maka la ilaha illallah akan mengalahkan beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Coba bayangkan jemaah sekalian,
kalimat yang sedikit, singkat, ringkas, ya. Terkadang kita tidak menyadari kalau ternyata ini adalah kalimat yang sangat hebat. Oleh karena itu, pertahankan di dalam diri kita, jangan sampai lepas, karena ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah telah berikan kepada kita, mengalahkan seluruh nikmat keduniaan yang ada ini. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan tatkala kalimat yang sangat hebat ini, ya, terkadang kita remehkan. Ini yang mempersaudarakan kita. Ini yang menjadikan kita seorang muslim. Dan ini adalah kalimat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah haditsnya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah, kalah semua zikir-zikir yang lainnya. Coba bayangkan jemaah sekalian, kehebatan kalimat ini sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah haditsnya, kata beliau, miftahul jannati la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Siapa yang datang kepada Allah pada hari kiamat, sudah sampai di pintu surga, mau masuk ke dalamnya, tidak bawa kuncinya, untuk apa? Silahkan kembali ke neraka. Tapi ketika seorang memiliki la ilaha illallah, dia pertahankan dalam kehidupannya, dia perjuangkan di dalam hidupnya, dia aplikasikan dalam kehidupannya, dia pegang dengan baik, maka pasti tempatnya dalam surga, karena dia membawa kunci surga. Maka dari itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, wa man yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang ingkar terhadap kekafiran dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa. Apa itu al-urwatul wuthqa? Itu adalah la ilaha illallah, tali yang harus kita pegang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah pangkal keselamatan kita dunia dan akhirat insyaallah. Pegang betul ini, jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita mudah melepaskannya, karena ini adalah penyelamat kita pada hari kiamat. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang pada hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia berla ilaha illallah, Nabi jamin dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dan sebaliknya, siapa yang datang pada hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak memiliki la ilaha illallah, atau dia punya la ilaha illallah tapi rusak, atau dia punya la ilaha illallah tapi cacat, apa kata Nabi? Dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam neraka. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan sepelekan kalimat ini. Ya, kita jadikan sebagai zikir kita setiap harinya. Kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Kita pelajari dengan baik, ya, isi dan kandungannya. Bagaimana kalimat ini sampai begitu hebat, penyelamat dunia dan akhirat. Maka sangat disayangkan jemaah sekalian, jikalau seandainya, ya, jikalau seandainya kita sudah ditunjukkan kepada kalimat ini, berpegang teguh kepadanya, tapi karena satu ujian dan cobaan sehingga kita mudah lepas daripadanya, hanya karena godaan harta, ya, hanya karena godaan pangkat dan jabatan, hanya karena kemiskinan dan kesulitan. Naam, terkadang kalimat yang begitu hebat ini mudah kita tukar
walaupun hanya sekedar dengan 1 dos Indomie, waliyadzubillah. Mudah kita tukar walaupun hanya dengan perkara-perkara sepele dari kehidupan dunia ini. Ya, maka setelah kita pahami dengan baik, maka mari Bapak dan Ibu sekalian, kita menyadari bersama bahwa ternyata kita ini adalah orang pilihan. Coba bayangkan, berapa juta orang yang Allah ciptakan di dunia ini, dan berapa orang yang bisa berla ilaha illallah. Ya, sedikit sekali orang-orang yang mau berla ilaha illallah. Dari sekian orang-orang yang berla ilaha illallah, berapa banyak orang-orang yang menyadari akan kehebatan dan butuhnya dia terhadap kalimat ini? Sedikit sekali. Oleh karena itu jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Apa artinya itu? Fa'lam, ilmui. La ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk mengilmui la ilaha illallah. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Ternyata kalimat ini tidak cukup kalau cuma diucapkan saja. Tidak cukup kalau sekedar diikrarkan dengan lisan. Kita tidak mengetahui apa maknanya, apa konsekuensinya, apa keharusan dari kalimat ini. Ya, la ilaha illallah. Ya, ketahuilah jamaah sekalian, kita berikan sedikit ilmunya ya. Ya, tentang la ilaha illallah ini, ketahuilah bahwa la ilaha illallah ini ada 2 rukun di dalamnya yang harus terpenuhi sehingga kita dianggap orang yang berla ilaha illallah. Kalau tidak terpenuhi, jangan harap walaupun diucapkan 1000 kali satu hari tidak ada manfaatnya. Itulah ilmu dari la ilaha illallah. Kita harus tahu rukunnya ada 2. Kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita siap untuk melaksanakan 2 rukun ini. Apa itu? Yang pertama, ada yang namanya penafian atau penolakan. Orang-orang yang berla ilaha illallah harus siap menolak. Apa yang ditolak? Setiap sembahan, setiap yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala harus ditolak. Itu terkandung dalam kalimat apa? La ilaha. Apa artinya la ilaha? Tidak ada sembahan, tidak ada yang berhak diibadahi. Kemudian susul dengan rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Illallah, kecuali Allah. Ini yang disebut dengan isbat, penetapan. Harus mau menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Jadi orang-orang yang berla ilaha illallah jamaah sekalian, mereka harus mau menetapkan dan harus menolak. Kalau hanya menetapkan saja Allah sebagai Tuhan, Allah yang saya sembah, saya rukuk dan sujud kepada Allah, tapi tidak mau menolak sembahan yang lain, tidak ada gunanya, sama saja. Iya kan? Iya. Tapi orang-orang yang berla ilaha illallah, mereka adalah orang-orang yang menetapkan Allah sebagai sembahan satu-satunya. Kalau ada yang disembah selain daripada Allah, ditolak. Kalau ada yang diibadahi selain daripada Allah, ditolak. Walaupun dia mengaku sebagai anak Tuhan. Jelas? Harus ditolak sebagai sembahan. Sampai-sampai jemaah sekalian, seandainya para malaikat kalau disembah selain daripada Allah harus ditolak sebagai sembahan. Tapi kita muliakan sebagai apa? Sebagai malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul kalau disembah selain daripada Allah, tolak sebagai sembahan. Kita muliakan sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh, bagaimanapun salehnya, walaupun dia sudah sampai pada tingkat perwalian, tapi kalau disembah selain daripada Allah, wajib untuk ditolak. Tetapkan hanya Allah sembahan satu-satunya. Hanya Allah yang kita ibadahi, hanya Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya.
Hanya Allah yang kita tunduk dan taat kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita takuti setinggi-tingginya. Hanya Allah yang kita harapkan memberikan kebaikan dan menolak mudarat setinggi-tingginya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai setinggi-tingginya. Itulah orang-orang yang berla ilaha illallah. Ya, apalagi kalau hanya jin yang disembah selain daripada Allah. Ya, syaitan yang hanya mempertakuti kita. Nah, kalau kamu tidak begini, saya ganggu kamu. Kalau kamu tidak begini, kamu kualat. Kalau kamu tidak laksanakan apa yang saya perintahkan, kamu akan mati sekeluarga. Itu adalah ancaman syaitan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh yang mempertakuti kalian itu cuma syaitan. Syaitan, apapun namanya, penjaga apapun, penjaga ini, penjaga itu syaitan, kata Allah. Yukhawwifu awliya'ah, hanya mempertakuti orang-orang yang mau mengikutinya. Maka kata Allah, fala takhafuhum, jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, bukan beriman kepada syaitan laknatullahi alaih. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang-orang yang berla ilaha illallah itu menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, ya, kita sudah menempuh sebab, baik dan buruknya serahkan kepada Allah, jangan serahkan kepada selainnya. Jelas? Itulah orang-orang yang beribadah kepada Allah, berla ilaha illallah. Inilah orang-orang yang akan selamat, berbahagia dunia dan akhirat insyaallah taala. Baik jemaah sekalian, yang terakhir dari ilmu la ilaha illallah yang harus kita ketahui dan kita pahami bersama adalah la ilaha illallah maknanya adalah tiada sembahan, la ilaha haqqun illallah. Seperti itu. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain daripada Allah, siapapun dia. Memang banyak yang disembah selain daripada Allah, betul? Ya, ada orang yang menyembah Nabi, kan begitu? Ya, sampai-sampai kalau dapat kuburannya Nabi, dia rukuk dan sujud menghadap ke kuburan Nabi, ya kan? Ada orang yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bebatuan, pepohonan, ada yang menyembah patung dan yang lain sebagainya, tapi semuanya itu tidak berhak. La ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah sendirinya. Coba bayangkan hebatnya itu akidah seorang muslim, keyakinan yang sangat kuat, tidak mudah untuk digoyangkan. Naam, tidak mudah untuk bergoyah. Pokoknya semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Coba lihat jemaah sekalian, ya, dengan kejadian gempa yang menimpa kita, ya, di Sulbar secara umum, terkhusus di Mamuju, ya. Coba lihat jemaah sekalian, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, ketika Allah tetapkan terjadi gempa, mereka juga tidak mampu menyelamatkan diri. Ya, semuanya kena sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengagungkan selain Allah, dia ikuti semua yang diinginkan oleh syaitan-syaitan itu, dikasih semua maunya, tapi ketika Allah tentukan gempa, gempa semuanya terkena bencana. Mana mereka yang telah diagungkan selain daripada Allah selama ini? Mampukah mereka menyelamatkan kita dari azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sama sekali jamaah sekalian. Kenapa? Karena mereka tak lain dan tak bukan kecuali hanyalah makhluk, sama dengan kita makhluk, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, serahkan seluruh nasib, serahkan seluruh ibadah, serahkan seluruh ketawakkalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan ya perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang terbaik yang membawa keberkahan. Dengan kalimat la ilaha illallah kita bersaudara,
dengan kalimat la ilaha illallah kita berkumpul di tempat ini, dan kita mohon semoga dengan kalimat la ilaha illallah kita akan berkumpul lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia dari keadaan kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah taala, dan semoga perjumpaan kita ini mendapatkan keberkahan yang terus berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan akan ada selanjutnya dan selanjutnya untuk kita saling berbagi dan mengisi, ya, terutama mengisi tentang apa? Pengetahuan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orang tua kita Pak Imam. Terima kasih atas sambutannya yang sangat baik, yang sangat hangat. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan. Baik, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.